Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia ya, dalam keadaan nyaman apapun situasi dan kondisi kita. Di kesempatan kali ini ya saya akan membawakan lanjutan judul tentang seseorang yang diwarisi di setiap zaman ya. Diwarisi ilmu kenabian di setiap zaman. Kalau kemarin adalah rujukannya dari uh, Imam Al-Ghazali. Untuk kali ini adalah rujukannya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Beliau ini terkenal di masanya sebagai wali kutub di zamannya. Ya seperti itu ya. Dan nama beliau sangat masyhur sekali ya, sangat terkenal sekali ya. Di Indonesia, Asia Tenggara, bahkan dunia ya. Ya, ya baik, langsung saja. Kewajiban mencari guru mursyid sejati. Syarat utama untuk menjadi seorang guru atau pemimpin tarekat adalah harus mencapai makom fana billah. Ya, fana billah ini sudah mencapai makom yang tidak ada kepentingan dirinya. Gitu. Ya, sudah kepentingan dari Allah saja tuh. Ya. Dan tradisi ini tetap dipegang teguh di kalangan ahli-ahli tarekat hingga kini. Demikianlah ketatnya para sufi dalam memelihara keautentikan ilmu yang mereka peroleh dari Rasulullah. Ya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan ilmu tarekat adalah untuk mengenal Allah. Sedangkan tasawuf bertujuan untuk mengarahkan orang untuk mempelajari ilmu tarekat. Ya. Tasawuf sebagai suatu disiplin ilmu tidak dapat dipelajari tanpa terlebih dahulu mempelajari ilmu tarekat. Ya, ini sama seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Ya. Dan mustahil ilmu tarekat dapat dipelajari tanpa melalui guru. Jadi tahapannya, pintunya adalah seorang guru ini. Ya, tentu yang waris mutlak ya. Kemudian masuk dalam sistem tarekat. Nah, orangnya bisa disebut sufi, mempelajari ilmu tasawuf. Ya, secara definisi ya artinya tasawuf itu adalah akhlak ya. Ya, lebih kepada akhlak ruhani yang pada akhirnya dari akhlak ruhani ini nyata dalam tindakan dan perbuatannya. Seperti itu. Saya lanjutkan. Sebab ilmu tarekat adalah ilmu yang bersifat praktek, sedangkan ilmu tasawuf bersifat teori. Ya, seperti itu. Oleh sebab itu, tasawuf sebagai suatu disiplin ilmu tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh ilmu tarekat. Artinya, kita tidak akan dapat memahami ilmu tasawuf tanpa bantuan guru. Ya, benar. Seperti yang saya contohkan kemarin, kalau kita ketemu guru yang sudah mencapai makom puncak, maka kita seperti diberikan senter oleh si guru. Kita melihat ke dalam diri kita, penyakit-penyakit hati yang tadinya nggak kelihatan, kelihatan tuh. Ibaratnya, kalau saya mengilustrasikan itu kemarin, kita mau mancing, kemudian nyari cacing di tengah malam. Dia butuh senter. Nah, baru pada kelihatan cacingnya. Seperti itu ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Artinya, kita tidak akan dapat memahami ilmu tasawuf tanpa bantuan guru.
Sebab tujuan dipelajarinya ilmu tasawuf adalah untuk mengenal Allah. Ya, untuk dapat mencapai pengenalan kepada Allah tidak dapat dipelajari lewat teori. Ya, ini Tuan Syah Abdul Qadir Jailani ya berpendapat seperti ini ya. Ini dengan bahasa-bahasa yang kekinian aja, gitu ya. Akan tetapi harus berguru atau belajar secara langsung kepada orang yang telah dapat serta dengan Allah. Kita harus menyertakan diri kepada orang yang telah berserta Allah. Artinya, kita harus belajar secara langsung kepada orang yang telah dapat serta dengan Allah. Yang lazim disebut mursyid ya, atau guru atau syekh. Ya itu penamaan aja ya. Maka tidaklah berlebihan jika Abu Yazid Al-Bustami berpendapat bahwa Abu Yazid ini salah satu silsilah, kalau di Naqsabandiyah itu beliau adalah silsilah ke-6 atau ke-5 atau ke-6 atau ke-7 lah gitu. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berpendapat bahwa barang siapa yang menuntut ilmu tanpa berguru, maka setan wajib menjadi gurunya. Nah, itu maksudnya adalah uh, sudah pasti otomatis gitu loh maksudnya. Nah, pendapat tersebut didasarkan pada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Malla syekho mursyidallahu fa mursyiduhu asyaiton." Artinya barang siapa yang tiada syekh mursyid atau guru yang memimpinnya ke jalan Allah, maka